Selamat pagi, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Ada sukacitanya pagi ini? Amin, haleluya. Udah pada bangun ya, udah ada suaranya. Kita mau sama-sama menyatakan kemurahan Tuhan hari ini. Sebentar kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Kita mau naikkan pujian. Kemurahan Tuhan. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan-Nya, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama angkat pujian ini dari awal. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan-Nya, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. ku sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari
kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan pada kami semua ya Bapa. Kami boleh berkumpul kembali di tempat ini. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah kami dan bekerja untuk memimpin kami, menuntun kami di setiap pujian, firman, dan pelayanan kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami ya Bapak yang masih dalam perjalanan. Kau pimpin, Kau lindungi perjalanan mereka sehingga mereka dapat bergabung bersama kami untuk memuliakan nama-Mu. Sucikan hati kami ya Bapak, layakan kami memuliakan memuji nama-Mu ya Bapak. Kami serahkan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tetap bangkit berdiri, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan kita. Skala puji syukur. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. Sebelum duduk kembali, boleh berikan salam dulu ke orang-orang di sekitar kita. Sambil kita mau angkat pujian, di bawah kepak sayap-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan
Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri lagi. Kita mau menyatakan kebaikan Tuhan. Kita angkat pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana,
Bapak Ibu boleh duduk kembali. Terkadang kita perlu merenung sejenak dan dari segala kesibukan kita, keseharian kita, supaya kita boleh lebih bersyukur lagi, boleh lebih merasakan cinta kasih Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kita. Mari sama-sama kita mau kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya. Setelah ini kami menyediakan ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang ingin menyatakan cinta kasih Tuhan, dipersilahkan. Sambil menunggu kita mau bangkit berdiri lagi, mari kita angkat pujian, bersyukurlah. Memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukur
bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, 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 na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Mari Bapak Ibu yang ingin menyatakan cinta kasih Tuhan dipersilahkan. Saya yakin pasti sudah banyak berkat dan penyertaan Tuhan di sepanjang tahun ini. Mari sama-sama kita mau berbagi berkat dan menguatkan sesama kita. Apa ada Bapak Ibu? Jangan malu-malu. Baik, kalau tidak ada, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah sama-sama kita boleh datang dengan kerendahan diri dan dengan hati yang siap dibentuk, semakin serupa dengan Tuhan kita. Kita mau angkat pujian kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau nyatakan pujian ini dari awal. Kasih setiamu, kasih setiamu yang ku rasakan, lebih tinggi dari langit biru.
jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan salibmu, ku mau jadi sepertimu. Katakan, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan salibmu, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian yang kami sudah naikkan, semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu dan dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah Kau tibakan di tempat ini, agar apa yang hamba-Mu sampaikan ini hanya berasal daripada-Mu, dan siapkan hati dan pikiran kami agar kami hanya fokus kepada-Mu ya Bapa, sehingga firman yang kami terima pada pagi hari ini dapat tertanam, bertumbuh dan berbuah, dan terutama dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Mimbar selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Pendeta Jamaluddin untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Senang bisa bersama dalam rumah Tuhan pada saat ini. Kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Saya berterima kasih kepada Ibu Gembala yang mempercayakan saya menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan juga kepada seluruh sidang jemaat semua. Sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan, kita akan melihatnya di dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-6 dengan tema rendahkanlah dirimu. 1 Petrus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Sekali lagi, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat beberapa kejadian alam yang terjadi akhir-akhir ini,
di negara kita, khususnya daerah Sumatera, banyak hal yang sebaik apapun yang direncanakan, sebaik apapun rencana saudara, tidak semua berjalan seperti yang diharapkan. Tidak ada orang yang bisa memperkirakan sebagaimana yang terjadi. Hidup tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan. Itu adalah suatu kepastian. Mengapa? Karena kita tidak cukup kuat. Kita tidak cukup kuasa untuk mengendalikan segalanya. Saudara tidak punya otoritas untuk bisa mengendalikan semuanya. Mungkin kita bisa mengendalikan diri kita, tapi saya dan saudara tidak bisa mengendalikan orang di samping kita. Kita tidak bisa mengendalikan kekuatan-kekuatan yang ada di sekeliling ini. Karena itu, banyak hal yang akan berjalan tidak seperti yang direncanakan, tidak seperti yang dikehendaki. Karena itu, tak seorang pun yang bisa dengan pasti merencanakan apa yang direncanakan dan berjalan seperti yang diharapkannya. Karena itu, nats kita yang berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ayat ini mengingatkan kita tentang Allah yang menjadi tempat kita untuk bernaung. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Menundukkan diri, merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat adalah menyatakan penyerahan diri. Dan orang yang menyerahkan dirinya kepada seseorang adalah orang yang mempercayai orang itu. Saya tidak mungkin mempercayakan diri saya kepada seseorang kalau saya kemudian tidak percaya kepadanya. Merendahkan diri kepada seseorang sama dengan halnya menyerahkan hidup kepadanya. Mempercayakan diri kepadanya adalah tanda kepercayaan kita kepadanya. Jadi bagaimana kita bisa merendahkan diri kepada seseorang? Bagaimana kita bisa merendahkan diri kepada Tuhan? Mengapa kita bisa percaya kepadanya? Mengapa kita mau menyerahkan diri kepadanya? Karena kita mengenalnya. Tidak ada percaya kalau orang tidak mengenal. Jadi itu hanya mungkin kalau kita percaya, kalau kita mengenalnya. Makin mengenal dengan baik dan hasilnya positif dari pengenalan itu akan menghasilkan percaya. Kalau saya percaya kepadanya, saya sedang membawa diri saya kepadanya. Saya sedang mempersatukan diri saya kepadanya. Saya sedang mengikutkan diri kepadanya. Saya percaya kepadamu. Dan itu tidak mungkin kita katakan kepada orang yang baru kita temui, kepada orang asing. Itu hanya dikatakan oleh seseorang yang sungguh sudah mengenal seseorang, bahkan mungkin dalam tanda kutip sudah mengujinya, sudah melewati suatu tahap proses, sehingga kemudian dia aku percaya kepadanya. Kalau dia yang kerja, saya percaya. Percaya itu adalah hasil dari suatu kualitas. Percaya itu adalah hasil dari suatu kualitas hubungan. Jadi kalau dikatakan rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, apakah itu mudah dilakukan? Karena seringkali kita ingin mengatur diri kita. Kita merencanakan A, kita merencanakan B, kita merencanakan rencana-rencana. Dan kita lupa bahwa kita tidak punya cukup otoritas untuk mengendalikan semuanya. Kita tidak cukup kuasa untuk bisa mengatur semuanya supaya berjalan seperti yang sudah direncanakan ini. Jadi apa artinya merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat? Mengakui otoritas Allah.
Merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat adalah mengakui kedaulatan Tuhan. Kita menaklukkan diri kepadanya, Tuhan Engkau yang berdaulat. Mengakui kedaulatannya. Dan seringkali hal itu baru kita pelajari setelah kita masuk dalam ujian. Ini pelajaran. Kalau di sekolah, belajar dulu katanya baru ujian. Kalau di dalam Tuhan, seringkali ujian dulu, baru dapat pelajarannya. Sudah ada masalah, persoalan, baru kemudian cari-cari Tuhan. Lalu dia, oh iya memang kita tidak boleh mengandalkan diri. Dapat dia pelajarannya. Nanti ada persoalan lagi, ujian, dapat pelajarannya. Jadi berbahagialah orang yang jatuh ke dalam berbagai-bagai. Kenapa? Kita dapat pelajaran dari situ. Belajar, dapat pelajaran. Seringkali justru dapat ujian dulu, baru dapat pelajarannya. Oh, Tuhan menghendaki kita untuk merendahkan diri kepadanya. Tindakan itu menyatakan rasa percaya. Tindakan itu menyatakan keterbatasan diri. Tindakan itu mengakui kedaulatan Tuhan. Tetapi seringkali ada sesuatu waktu, tempo, sampai orang kemudian bisa mempercayakan diri kepada Tuhan. Karena itu di dalam ayatnya yang B, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Pada waktunya, bukan pada waktuku. Waktu Tuhan seringkali tidak harmonis dengan waktuku. Kita ingin waktu yang cepat, percepatan bila perlu. Tapi Tuhan punya waktu tersendiri. Menerima waktu Tuhan menjadi perwujudan itu bukan hal yang mudah. Itulah proses tadi. Kita rencanakan ini, kita berharap begini, ternyata molor dari apa yang direncanakan. Menunggu tanpa batas waktu yang tepat, tanpa batas waktu yang ditentukan, itu bukan pekerjaan yang mudah. Merendahkan diri sampai kapan Tuhan? Sudah merendahkan diri. Selama masih dalam kontrol kita, mungkin kita masih terus masih setia ke gereja, setia. Merendahkan diri, tunggu terus. Tuhan yang punya perkara. Tapi belum terjawab. Harapan kita kemudian akan terjawab, justru sepertinya mulai merosot. Gimana ini? Ada tantangan, terjadi peperangan. Apakah kita akan berkreasi, melakukan berbagai hal, atau tetap percaya terhadap keputusan di awal? Itu kan tidak mudah. Karena kita melihat, ini sepertinya arahnya berbeda dari rencana kita. Maka ini suatu peperangan di dalam. Menunggu sampai Tuhan menyatakan waktunya, itu bukan persoalan yang mudah. Kita ambil contoh, Daud. Daud diurapi menjadi raja. Calon pengganti. Tetapi apakah dia langsung duduk di tahta kerajaan? Tidak. Diurapi oleh Samuel menjadi raja, tidak langsung duduk di tampuk pemerintah. Dia memulainya justru menjadi pelayan. Mau menjadi raja atau menjadi pelayan? Karena kemudian dia hanya menjadi pelayan daripada Saul, bukan? Itu arahnya beda. Pelayan itu ke bawah, raja itu ke atas. Dia hanya menjadi pelayan, itu pun sewaktu-waktu. Kalau Saul dalam keadaan dalam tanda kutip, situasi yang tidak menyenangkan, dia disuruh main musik. Pemain musik pelayanan pertama. Tapi dari situ kemudian mata mulai melihat. Lalu kemudian ada momen di mana sebenarnya tidak maksud dia untuk mengalahkan Goliat. Dia hanya disuruh untuk mengantarkan makanan. Lihat itu abang-abangmu di sana. Coba cari kabar, kata bapaknya.
Nggak ada maksud dia ikut berperang. Tujuan dia ke situ hanya perintah, amati dulu kakak-kakakmu bagaimana keadaannya. Tapi itu momen yang tidak direncanakan, yang Tuhan rencanakan. Sampai ujungnya dia lihat kenapa semua orang Israel pada takut lihat dia. Lalu kemudian dia merasa tertantang karena dia punya sesuatu pengenalan. Pengenalan kepada siapa? Pengenalan kepada Allah. Dia bilang hampamu ini akan menghadapi dia. Ini siapa? Perkataan itu disampaikan dari mulut ke mulut. Abangnya bilang, diam kamu. Tapi kemudian sampai kepada raja, panggil dia katanya. Dipanggil dia. Dan seperti yang dikatakannya, saya akan maju. Semua orang takut. Saul kemudian, baiklah, nih pakai baju saya. Dia pakai bajunya Saul. Dia kecil, Saul besar. Tentu nggak cocok. Menghambat gerakan, dia bilang enggak. Saya akan maju apa adanya. Apa adanya. Tidak ada persiapan khusus, tidak ada latihan khusus, tidak ada dulu latihan kungfu dulu, nggak ada kan? Atau nggak ada, memang nggak ada rencana ke situ. Tapi kemudian dia pergi apa adanya menghadapi. Orang semua tertawa, mentertawakan dia, mengejek dia jadi umpan. Musuhnya pun menganggap ini lelucon. Lelucon menjadi sebuah kemegahan. Tiba-tiba semua berubah. Dari bawah kemudian dia sudah menjadi bintang. Wah. Siapa yang merencanakan? Tapi belum sampai pada maksud. Tapi paling tidak sudah ada momen. Setelah itu kemudian dia bersinar-bersinar. Lalu timbul masalah. Orang mulai iri. Daud dilihat sebagai saingan. Lalu Saul merencanakan banyak hal. Proses demi proses, proses demi proses, proses. Panjang sekali perjalanan itu. Kalau dipikir, itu bukan perjalanan yang mudah. Tidak berjalan seperti yang direncanakan ya. Tapi ada catatan, paling tidak ada 2 kali kesempatan bagi Daud untuk membunuh Saul, mempercepat. Tapi dia menolak. Dia menolak untuk membunuh Saul. Dia menolak, dia menggunakan kekuatannya untuk mencapai kedudukan. Dia menunggu sampai Tuhan yang menyatakannya. Dan itu adalah ujian. Kesempatan itu adalah ujian kepada Daud. Kau mau mengambilnya dengan kekuatanmu atau kau menyerahkan Tuhan yang memberikannya kepadamu. Dan dia memilih Tuhan yang memberikannya. Maka dia tidak menggunakan tangannya untuk menyingkirkan Saul. Merendahkan diri sampai Tuhan menyatakan. Maka Daud itu menjadi raja yang berbeda. Dia menjadi raja yang melewati proses. Kesuksesan yang melewati proses tanpa protes. Itulah sukses yang tetap. Merendahkan diri itu proses. Sampai kamu ditinggikannya pada waktunya. Waktunya itu kapan? Kan Tuhan tidak memberitahu. Kapan waktunya? Dan seringkali waktu Tuhan itu ketika semuanya menjadi turun, malah dia naik sendiri. Malah dia naik sendiri. Tekanan-tekanan itu bisa membuat orang menjadi gagal, menjadi stres. Tapi orang yang dilatih oleh Tuhan dan mau merendahkan diri, dan dia menang, tekanan itu justru membawa dia kepada situasi. Menghasilkan kualitas. Sampai suatu kali tak ada tantangan yang tidak bisa diatasi. Dia akan maju terus. Karena itu perintah di dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima. Surat Petrus kepada jemaat yang adanya. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Mengapa kita harus merendahkan diri? Mengapa Tuhan meminta kita merendahkan diri? Kalau kita naik satu ayat, 1 Petrus 5 ayat 5.
Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang congkak, orang yang sombong adalah orang yang menilai dirinya di atas penilaian. Harusnya dia di sini, dia lihat dia dirinya di sana. Dia meninggikan dirinya, dia mengatasi orang lain. Mengapa itu bermasalah? Orang-orang yang congkak, orang-orang yang meninggikan diri adalah orang-orang yang kemudian menjauhkan diri dari perlindungan Tuhan. Dari naungan Tuhan. Orang yang congkak selalu orang yang merasa bahwa dia bisa mengendalikan segalanya. Sehingga orang-orang ini biasanya justru keluar dari pengakuan terhadap otoritas Tuhan yang mengendalikan. Orang-orang yang congkak ini juga pada umumnya adalah orang-orang yang tidak mampu mendengar, tidak peka mendengar suara. Orang congkak itu tidak peka mendengar suara. Dia hanya peka mendengar suara hatinya. Maka dia mudah tersinggung. Dia mudah marah. Dia mudah sakit hati. Ketika orang melihat dan dia tidak melihat orang itu seperti yang diharapkannya, dia bisa marah. Jadi orang-orang yang seperti ini tidak mungkin peka mendengar suara Tuhan. Supaya kita bisa mendengar suara Tuhan dengan baik, dalam ayatnya mengasihani orang yang rendah hati. Kerendahan hati adalah syarat untuk bisa peka mendengar suara Tuhan. Karena itu adalah karakter Tuhan. Mungkin kita harus melihat satu ayat dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5-9. Tuhan Yesus merendahkan dirinya menjadi manusia, menjadi hamba. Dia peka. Maka dia kemudian berbelas kasihan kepada manusia. Kenapa? Merendahkan diri ini penting. Karena orang yang bisa merendahkan diri adalah orang yang punya simpati, empati. Orang yang punya simpati, empati seringkali adalah orang yang bisa menempatkan diri pada posisi orang lain. Dia tidak membawa orang itu ke sini, tapi dia membawa ini ke sana. Dan itulah Allah. Allah datang ke sini menjadi seperti kita, lalu kemudian lebih daripada kita, dia merasakan apa yang kita rasakan, karena Allah adalah Allah yang merendahkan diri. Manusia meninggikan diri. Dari mana sifat meninggikan diri ini? Sifat meninggikan diri adalah hakikat dari dosa. Aku mau, dalam Yesaya pasal yang ke-14, aku mau naik, aku mau hendak duduk, aku mau mengatasi bintang-bintang. Ejekan terhadap Raja Babel yang menjadi satu simbolik nubuatan daripada kejatuhan iblis. Dan itu kemudian ditularkan kepada manusia di Taman Eden. Makanlah, maka kau akan seperti Allah. Pencipta itu di bawah, tapi kemudian dia ingin ke atas. Dia ingin menyamai pencipta. Jadi sifat yang meninggikan diri adalah sesuatu yang kemudian ciri daripada orang berdosa. Karena itu ketika orang bisa merendahkan diri, dia mendapatkan posisi ilahi di dalam hatinya. Sehingga kemudian seperti Allah merendahkan diri, dia pun merendahkan dirinya. Maka dia menjadi sejalan dengan Tuhan. Dia mampu peka dan tangkap mengerti kehendak Tuhan. Tapi kerendahan hati tidak datang dengan sendirinya.
Kerendahan hati itu tidak datang dengan sendirinya. Orang seringkali kemudian gagal rendah hati karena dia berpikir dia bisa menerima itu dengan tidak mengalami suatu proses. Kerendahan hati dipelajari di tempat-tempat yang sulit. Itu sebabnya Daud diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami itu. Tuhan mengizinkan orang-orang pilihannya mengalami itu, supaya dia belajar sesuatu. Mengalami sesuatu, sampai dia kemudian menyadari bahwa dia tidak bisa mengatur penuh dirinya sendiri. Dan dia mulai belajar menyerahkannya kepada Tuhan. Dari mana? Dari masa-masa yang sulit itu. Dia dipojokkan, dia disudutkan, dan dia disuruh berjalan ke jalan yang kalau tidak ada persoalan, kalau Tuhan tidak mengendalikan, dia tidak mungkin pilih jalan itu. Jalan yang akan dilalui oleh orang-orang pilihan Tuhan itu tidak akan kita pilih kalau kita dalam keadaan baik-baik saja. Jalan itu memang Tuhan siapkan untuk melatih kita. Dilatih, dibentuk. Sampai kemudian kita mengalami suatu proses sejangka waktu lamanya. Sampai pada waktunya ditinggikan. Berarti ada masa di mana kita akan terus di situ. Dari satu persoalan ke persoalan lain. Kesulitan kepada kesulitan lain. Saya termasuk orang yang oversensitif pada masa lalu. Oversensitif. Dan saya menjadi pengerja di Cianjur itu, saya di Cianjur itu mulai 94 sampai menikah dari situ juga tahun 2000. Dalam beberapa kali kesempatan saya menjadi supir. Waktu itu masih Tanah Abang. Dan kalau saya bawa Bapak Gembala, saya harus mempersiapkan mental saya. Semuanya. Harus. Kenapa? Saya tahu kalau terganggu di dalam, saudara bawa mobil, apalagi Cianjur, kebaktian jam 6, selesai jam 7, langsung tembak dulu ke Jakarta, setengah 10 di Jakarta waktu itu. Waktu itu masih bisa, pulang pergi, nanti balik lagi. Kalau hati tidak tenang, itu bisa bermasalah. Membawa Bapak Gembala, yang kenal pasti senyum dia. Ya. Saya sudah berpikir, begitu malam diberitahu besok, malam saya sudah resah. Bahkan saya enggak tidur. Itu sudah mulai ada masalah, belum menjadi suatu kenyataan, baru berita. Memaksa tidur pun tidak bisa, ada dalam tekanan. Karena saya sudah tahu dalam beberapa perjalanan pasti ada masalah. Tidak ada perjalanan tanpa masalah, bukan? Saya cepat, dia bilang. Kau mau kemana? Hah, mau kemana? Lambat. Kapan sampai? Saya serba salah. Saya mau injak gas. Ini ada mobil ujungnya. Sudah mau, datang. Makin serba kikuk karena banyak protes. Saya oversensitif, jadi saya menjadi kikuk. Selesai pulang. Kadang-kadang saya membawa hati yang dalam tanda kutip terluka gitu. Oh, kenapa ya? Tapi saya berpikir memang dia begitu. Di sekolah begitu, di gereja begitu, di Jakarta begitu, dimanapun. Jadi apa yang mau dikata? Gak bisa dong, kok kenapa dia? Memang itu adanya. Ini pribadi yang unik, semua ini kan punya keunikan kan. Saya pikir hanya dua kemungkinannya. Saya keluar atau saya bisa menerimanya. Tentu saya memilih yang kedua. Karena saya punya pengalaman dari yang pertama. Saya pernah keluar dari Cianjur. Dikeluarkan waktu itu. Lebih tepatnya itu dikeluarkan. Tapi kemudian saya balik lagi. Karena saya nggak nyaman di luar. Saya merasa salah gitu.
Saya balik lagi. Jadi yang kedua ini, setelah balik lagi, itu hampir setiap minggu saya bawa dia. Kadang main golf dulu gitu, baru ke Jakarta. Jadi saya pikir ada hanya satu kemungkinan. Saya harus bisa menerimanya. Itu kan tidak mungkin saya pilih dengan kesadaran. Itu karena saya nggak bisa menolak. Kalau sudah bilang besok, datang ke sini. Besok nggak dikasih tahu jam berapa pagi. Besok pagi itu jam berapa? Nggak tahu. Tanya, jam berapa berangkat? Mungkin jam 5 atau mungkin jam 6. Jam 4 sudah di situ. Bangun jam berapa? Jadi kemudian saya berpikir saya harus bisa menerima. Dari situ kemudian hanya satu. Saya sudah capek, saya tidak ingin kelelahan saya sia-sia. Saya ingin menjadi berkat, maka saya harus bisa mengobati diri saya. Saya mulai lirik-lirik. Memang om ini marah atau sengaja bikin marah gitu ya. Saya lihat dia sepertinya campur-campur gitu. Terkadang saya pikir kayaknya om ini sedang senang sengaja menguji saya. Tapi menguji pun menakutkan gitu. Jadi dari kejadian demi kejadian saya mulai bisa menerima. Saya mulai bisa mengalami sesuatu bisa melihat, bisa menerima. Gitu. Ada perubahan. Ketika saya merasa perubahan ada, saya makin suka melakukannya. Dulu asal dibilang stres saya bilang kalau nggak disuruh, kapan ya om yang ngajak saya pikir. Karena supirnya ada 3, ada Pak Endang namanya dulu, ada Koawan, lalu ada saya. Perjalanan bersama dia memang menegakkan tapi menyenangkan gitu. Ini dua-duanya dapat, tegangnya dapat, senangnya dapat. Gitu. Sudah selesai, kemana tadi perjalanan? Kata teman-teman, bagaimana perjalanan? Mantap. Mantap apa? Enggak ini. Enggak. Karena kalau bagi om itu kalau kita datang takut, dia enggak suka lihat orang kalau takut kepadanya. Tapi terlalu berani pun jangan coba-coba. Jadi ini adalah harus bisa memahami ini. Antara takut enggak boleh. Tapi merasa seperti berani. Celaka itu. Jadi saya kemudian berlatih di situ. Dan itu cukup lama. Dari situlah kemudian datang suatu kualitas. Menurut saya, paling tidak saya menjadi orang yang tidak sensitif gitu. Sensitif ini kan orang yang merasa-rasa dirinya kan, yang gak ada perasaan apapun dia rasa-rasa gitu. Sehingga orang ini cenderung menarik diri nih. Karena dia berdasarkan perasaannya. Dan itu tidaklah saya pilih. Itu memang karena tidak ada pilihan yang lain. Waktu itu. Betul tidak ada pilihan yang lain. Tapi saya mengakhirinya dengan baik. Karena saya kemudian senang bisa mengalami pengalaman itu. Maka tidak heran kalau kemudian juga saya sekarang di Cianjur, masih di sekitar Kabar Baik. Rendahkanlah dirimu pada waktunya, memang itu pengalaman direndahkan. Benar pun salah, apalagi salah. Tidak ada yang dijawab tidak tahu. Gak boleh menjawab tidak tahu. Harus tahu. Berarti semua ini kita harus kalkulasi apa yang dia perlu, apa yang dia harus dipersiapkan dengan baik. Dan kalau saya cerita kepada orang-orang sekarang, masa katanya. Orang gak pernah berjumpa, gak pernah mengalami. Masa? Orang melihat yang dari jauh pun merasa, tapi yang di dekat merasa, dia punya pengenalan yang dekat. Mengapa kemudian saya percaya? Punya pengenalan. Pengenalan itu yang membawa percaya. Sampai kemudian kita bisa bersama. Mempercayakan diri. Sekalipun jalannya bukan seperti jalan yang kita mau. Tapi justru lebih baik, bukan? Lebih baik. Kalau nggak ketemu di Cianjur, saya pikir saya di mana? Belum tentu jelas. Tapi inilah rancangan Tuhan itu.
Dalam ayatnya yang ke-6 sekali lagi dikatakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Ada janji Tuhan di balik itu. Jalan-jalan yang dilalui oleh orang pilihannya memang jalan yang sukar, tapi ada janji di balik itu. Apa? Ditinggikan. Lebih tinggi daripada yang dipikirkan, yang tidak ada dalam pikiran, tidak ada dalam hati, disediakan Allah kepada orang yang mengasihinya. Mengasihinya itu kan hanya orang yang bisa merendahkan diri kepadanya. Jadi, di balik tuntutan supaya kita bisa merendahkan diri, ada berkat yang disediakan Tuhan kepada orang-orang yang merendahkan diri. Dia menghasilkan sesuatu, ditinggikan. Paling tidak kita mengalami suatu perbaikan kualitas rohani. Kualitas rohani atau buah roh itu hasil dari suatu proses. Buah roh tidak datang dari pohon yang tidak baik. Buah roh selalu datang dari pohon yang baik. Karunia roh bisa datang dari bejana yang kotor. Karunia roh itu kedaulatan Tuhan. Firaun diberi karunia oleh Tuhan untuk melihat 14 tahun apa yang akan terjadi ke depan. Siapa dia? Babel, Nebukadnezar. Diberi karunia oleh Tuhan untuk melihat zaman ke zaman. Babel, Persia, Yunani, sampai ke Romawi. Dari patung yang dilihatnya, yang diterjemahkan oleh Daniel. Keledainya Bileam bisa berbicara dalam bahasa manusia. Itu kan karunia. Tuhan punya kehendak. Karunia itu kedaulatan Tuhan dan dia bisa memakai siapa saja. Untuk tujuannya. Yang percaya, yang tidak percaya Tuhan bisa pakai untuk maksud dan tujuannya. Tapi buah roh tidak datang dari pohon yang rusak. Buah tidak datang dari pohon yang tidak baik. Buah selalu dihasilkan dari pohon yang baik. Karena itu, karunia roh itu baik. Tapi buah roh adalah kepastian yang menunjukkan dia siapa. Tapi tapi buah roh itu hasil dari proses. Sama seperti kerendahan hati. Kerendahan hati itu adalah salah satu buah roh. Orang bisa di sini, tapi dia menempatkan diri justru di bawah dari ekspektasi orang. Wah, itu kan tidak mudah. Karena itu artinya dia menyangkali dirinya. Manusia itu minta pengakuan diri, tapi dia menyangkali dirinya. Merendahkan diri. Dan itulah karakter ilahi. Itulah tanda orang yang percaya. Dan kalau kemudian hal itu terjadi pada kita, dia akan meninggikan kita pada waktunya. Pada waktunya. Tuhan punya kuasa, otoritas yang cukup. Bahkan otoritas mutlak. Untuk bisa mengatur segalanya. Sehingga setiap orang yang menyerahkan diri kepadanya, Tuhan mampu untuk mengangkatnya pada waktunya. Karena itu di dalam ayat yang ke-7, 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Ini paralel dengan ayat 6. Rendahkanlah dirimu kepadanya, dia akan meninggikannya. Serahkanlah. Kan kita khawatir karena kita mau mengendalikan gitu. Terlalu mau mengendalikan, makin mau mengatur segalanya, makin banyak kekhawatiran. Karena itu menyerahkan diri sama seperti menyerahkan kekhawatiran. Dan dikatakan dia akan memelihara. Amin. Tapi ini butuh proses. Karena ada waktu yang menjadi waktu proses. Tapi kepastian adalah janji Tuhan.
Tuhan memiliki kuasa yang sanggup mengatur segalanya. Dia peduli dengan kita. Dia punya kuasa yang mewujudkan apapun yang saudara serahkan kepadanya. Pada waktunya Tuhan akan meningkat. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya dan tundukkanlah dirimu kepadanya. Maka Tuhan akan meninggikan pada waktunya. Amin. Sampai di sini. Mari kita mengangkat sebuah pujian. Ku bersyukur Bapa. Mari kita sama-sama pakai itu. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Nya nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
Kami mensyukuri segala rahmat-Mu Tuhan dalam perjalanan hidup kami yang sepanjang ini. Kami telah melewati tahun demi tahun, kejadian demi kejadian, persoalan demi persoalan, dan kami bisa bertahan sampai hari ini. Terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Ini bukan karena kesanggupan kami untuk bisa mengatur, merencanakan semuanya Tuhan. Banyak yang berjalan tidak seperti yang diharapkan. Tetapi kami boleh mensyukuri hari ini ada. Dan semua apa yang kami miliki, apa yang kami capai adalah tangan Tuhan yang bekerja di balik semuanya itu. Engkau telah merencanakan yang baik bagi kami. Melampaui dari apa yang kami pikirkan dan kami bayangkan. Dan kami ingin terus berjalan dalam kehendak-Mu itu Tuhan. Karena itu ajarlah kami untuk menyerahkan diri kepadamu. Merendahkan diri, mempercayai Engkau ya Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat, yang mengatur segalanya. Yang mampu Tuhan membuatnya lebih daripada yang kami pikirkan. Tuhan melihat kami semuanya Tuhan. Menolong kami pribadi lepas pribadi. Engkau tahu apa adanya. Karena itu kami menyerahkan diri kami dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah Tuhan kami pulang dengan hati yang baru. Setelah mendengarkan kebenaran ini, kami semakin percaya dan yakin untuk menyerahkannya kepada tangan Tuhan yang kuat. Terima kasih Tuhan. Tanamkan firman dalam hati kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk. Saya kembalikan. Terima kasih Bapak Pendeta Jamaluddin atas firman Tuhan yang boleh dibagikan. Kiranya Tuhan selalu memberkati. Dan sekarang kita akan memberikan sebagian daripada apa yang sudah Tuhan percayakan. Untuk itu saya undang Bapak Robi untuk memimpin kita di dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu supaya bisa banyak jiwa-jiwa dibenarkan. Sementara kami akan memberi korban syukur kami memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian kasih-Nya seperti sungai sambil kolekta boleh dijalankan. Sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai, damai-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Terima kasih atas persembahan yang boleh diberikan. Kiranya Tuhan membalas Bapak Ibu berlipat kali ganda. Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Mari saya undang untuk bangkit berdiri.
Dan bagi para jemaat yang berulang tahun boleh maju ke depan agar Bapak Pendeta Jamaluddin bisa menutup dengan doa berkat. Kita naikkan pujian, tinggikan dirimu. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Saya undang Bapak Pendeta Jamaluddin. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih kepadamu pada saat ini Tuhan, hamba-hambamu yang berulang tahun pada bulan ini. Engkau memberikan kepada mereka waktu kesempatan untuk bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidupnya dan menyaksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Karena itu Tuhan, mari Engkau melengkapi mereka Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya hidup mereka boleh menjadi terang, boleh menjadi garam dunia. Dan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di mana saja, Engkaulah yang memakai mereka Tuhan. Turunlah berkat yang daripada-Mu atas mereka, atas hidup mereka, keluarga maupun dalam pekerjaan, hari ini, besok, sampai selamanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh sidang jemaat yang telah datang beribadah pada saat ini, dari tempat-tempat yang mungkin sangat jauh, telah memberikan waktu Tuhan untuk mencari Engkau. Biarlah kebenaran firman itu hidup di dalam hati, menghasilkan buah-buah, memberikan ketenangan, kedamaian, karena ada kepastian yang didapatkan, perjumpaan dengan Tuhan melalui firman-Nya. Karena itu Tuhan, biarlah mereka kembali dengan hati yang baru, dengan semangat yang baru, keyakinan yang baru, kekhawatiran telah disingkirkan, karena datang pengenalan, datang percaya kepadamu. Berkati keluarga-keluarga, berkati Tuhan, kalau mereka sebagai karyawan, Tuhan berkati. Kalau mereka Tuhan sebagai usahawan, Tuhan Engkau berkati. Sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga, Tuhan berkati. Apapun posisi daripada anak-anak-Mu, Tuhan Engkau tahu. Dan Engkau punya rencana atas mereka untuk orang-orang yang menyerahkan dirinya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala pelayanan pekerjaan Tuhan yang sudah ditopang selama ini. Tuhan memberkati setiap tangan yang sudah terulur, setiap tenaga yang sudah diberikan, pemikiran dan kepedulian dan doa yang dipanjatkan, sehingga pelayanan ini boleh bertambah, boleh menjadi saluran berkat. Tuhanlah yang terus menerus Tuhan dalam genggaman pelayanan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Rencana-rencana yang sedang disusun untuk perayaan Natal, Tuhanlah yang bekerja, menggerakkannya, sehingga kami boleh memperingati kelahiran Kristus Sang Penebus itu di tengah-tengah dunia ini dalam rasa sukacita. Tuhan menggerakkan kebersamaan, kesehatian, kesepikiran bersama, sehingga kesatuan tubuh Kristus di tempat ini menyatakan kemuliaan Tuhan. Para pelayan-pelayan, para penatua, dan Ibu Gembala Tuhan memberkati yang menjadi koordinator daripada semua ini, mengkoordinasikan segala pekerjaan Tuhan ini untuk kemuliaan satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang daripada anaknya yang tunggal, dan kekuatan Roh-Nya yang kudus menyertai kita hari ini, besok, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Amin.